tahu nih, atau kan wajahnya kan nggak berubah. Iya sih. Dengan Bapak pengawas di kegiatan kita pada lokasi hari ini ada pembahasan tentang komunitas belajar, kasus ketiga ya Pak ya? Ya betul. Ada isu di dalam komunitas belajar, ada guru, kepala sekolah dan pengawas. Itu sebagai Bapak sebagai pengawas sekolah, boleh tidak Pak dijelaskan bagaimana pendampingan atau upaya pendampingan sebagai seorang pengawas di dalam komunitas belajar pada kasus ketiga? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Dari kasus 3 itu dapat kami simpulkan bahwa ada 3 tantangan yang dihadapi oleh sekolah peradaban, SD peradaban. 3 masalah itu antara lain adalah masalah keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang dan pengalaman guru. Dari melihat kasus yang disajikan, itu sebenarnya saya sampaikan dulu bahwa di SD peradaban itu adalah salah satu sekolah rujukan ya. Jadi dia baru memulai masalah komunitas belajar. Kasusnya adalah 2 tahun lagi kepala sekolahnya mau pensiun. Ya, kemudian datanya dia memiliki 20 orang guru, 5 orang guru sebagai guru penggerak, kemudian 1 orang guru sebagai pengajar praktek PP. Ya, kemudian ada sebagian lagi 5 guru lagi mungkin yang akan memasuki pensiun 2 tahun lagi. Nah, dari kasus yang disajikan, saya akan mendampingi masalah, akan memberikan solusi pemecahan masalah. Ada 3 tadi, keterbatasan waktu. Ya, dalam hal ini untuk keterbatasan waktu, saya akan mensosialisasikan di komunitas belajar tentang arti pentingnya komunitas belajar, sehingga guru-guru yang ada di SD peradaban itu mempunyai satu pemahaman yang sama, mindset yang sama, mindsetnya berubah ya, dari mulai yang peduli terhadap komunitas belajarnya, ya, dari yang tidak peduli menjadi peduli. Artinya kawan-kawan di SD peradaban itu bisa untuk meluangkan waktu ya, agar mengikuti komunitas belajar yang sudah diciptakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai keterbatasan sumber daya. Saya kira SD peradaban itu memiliki sumber daya yang cukup. Ya. Dengan memiliki 5 guru penggerak dengan 1 orang guru PP, itu bisa dijadikan sebagai narasumber, fasilitator, dan praktik baik di SD peradaban. Jadi saya kira untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan peran dari guru penggerak dan 1 guru orang PP untuk memberikan fasilitator atau memfasilitasi dan menjadi narasumber dalam komunitas belajar itu sehingga betul-betul kegiatannya berjalan. Itu yang ketiga, masalah perbedaan latar belakang dan pengalaman guru. Ini saya sebagai pengawas sekolah itu memberikan motivasi dan mengajak diskusi, karena fokus dari komunitas belajar peradaban tadi itu adalah diskusi ya, diskusi dengan sharing ya, dan memberi motivasi kepada semua guru untuk bersama-sama kita membahas satu topik ya, topik yang melibatkan peran guru semuanya ya, tanpa melihat latar belakang mereka dari mana, kemudian pengalaman guru itu apakah sudah senior atau belum senior. Dan saya berharap kepada guru-guru senior untuk memberikan pengalaman kerjanya selama ini, berbagi pengalaman agar para guru-guru yang baru dapat mengambil hikmah yang baik yang harus dicontoh oleh mereka. Dengan Bu, mungkin solusi-solusi yang saya sampaikan untuk pendampingan di sekolah. Terima kasih Pak. Oke. Kita dengar dari sisi kepala sekolah bagaimana untuk pemecahan kasus di kasus ketiga tentang komunitas belajar. Menurut Pak M sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya atau upaya dalam pengembangan diri. Nah, di sini kepemimpinan seseorang sekolah dalam optimalisasi komunitas belajar pada kasus yang ketiga yang tadi sudah diskusikan bersama. Baik, jadi untuk di kasus yang ketiga ini kita tentu melihat daripada peran kepala sekolah, karena di sini kepala sekolah akan pensiun 2 tahun lagi. Kemudian dalam kasus ini juga ada 5 guru yang akan pensiun lagi dalam masa 2 tahun. Berarti yang pertama, awal-awal yang harus kita perhatikan adalah memotivasi diri sendiri kepala sekolah untuk lebih menularkan kepada guru yang sedikit-sedikitnya khususnya itu guru yang akan memasuki masa pensiun 2 tahun lagi. Dan kemudian juga di sini ada sumber daya yang potensial sekali, yaitu ada 5 orang guru penggerak yang harus kita dorong dan kita motivasi untuk lebih menularkan semangatnya, menularkan wawasan dan pengetahuannya kepada guru-guru yang lain. Jadi dalam fokus ini kita akan lebih memfokuskan dulu kepada diri kepala sekolah, kemudian kepada 5 orang guru yang akan memasuki masa pensiun, kemudian setelah itu baru kita mengkondisikan kepada guru-guru semua, karena potensi daripada sekolah ini
Kalau mereka ditugaskan oleh kepala sekolah dalam tugas tertentu, mereka akan siap untuk melaksanakannya. Kemudian juga kita akan mengkondisikan yang tepat waktu bagi mereka semua agar bisa berkolaborasi tepat waktu, bisa sempat untuk saling berkomunikasi di dalam komunitas belajar ini. Jadi di situ ada 5 guru penggerak dan 1 guru praktik. Sehingga nanti kalau sudah terkumpul semua daripada masing-masing saran mereka untuk memilih waktu dan jadwal yang tepat, kita akan menentukan kapan komunitas belajar itu ditetapkan untuk berjalan. Kemudian nanti baru kita akan secara teknisnya kepada guru-guru penggerak yang punya pengetahuan untuk menyampaikan, menularkan pengetahuannya kepada guru-guru yang lain. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah kita memotivasi kepala sekolah dulu, kemudian memotivasi guru-guru yang akan kecil 5 orang, kemudian juga kita akan memotivasi juga kepada 5 orang guru sekolah penggerak dan 1 guru praktik untuk lebih menambah pengetahuannya, juga menularkan pengetahuannya kepada guru-guru yang lain, sehingga juga nanti kita akan menyepakati kapan waktu yang pas dan tepat untuk bisa semuanya berkumpul, berkolaborasi untuk menentukan jadwal kapan untuk pelaksanaan komunitas belajar. Terima kasih Pak. Optimalisasi komunitas belajar pada kasus kedua, kasus ketiga, di mana inklusi sebagai istilah penggerak atau guru yang bergerak dalam komunitas belajar. Kita akan membuat komunitas belajar dari 10 guru, ada komunitas belajar wanita dan ada belajar kelas tinggi. Oke. Di mana di situ kan ada 5 orang guru penggerak, dan 1 pengajar praktek yang bisa dimanfaatkan pemikiran atau tenaga bergerak digunakan membantu kepala kelas kepala sekolah ini. Adapun dalam kasus tersebut 5 orang Guru penggerak. ini akan dibagi ke dalam mungkin 3 ke Ya, 2 dan 3 ya. kelas rendah rendah. dan 2 orang itu kelas tinggi, yang dimana kelas tinggi kan semuanya akan lebih mudah untuk menerima materi ini kepada siswanya, dan juga guru kelas rendah yang mungkin Ya, betul, lebih banyak bimbingan dari para pengajar. praktek, salah satu guru praktek baiknya bisa memantau di mana kekurangan guru tersebut. Silakan Ibu kalau mau menambahkan. Oh, cukup. Oke, Sehingga baik. dari upaya tersebut tidak akan mempengaruhi tidak di masalah tersebut bisa diatasi dari guru yang akan kepala sekolah yang terisi tadi, dengan 5 orang guru Ya. yang akan terisi dulu Ya, 5 orang dulu yang yang terisi dulu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan bisa berjalan. dengan lancar. Ya, oke, sip.